wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dilindungi kesehatan. Amin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Semua siap. Doa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa tadi pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Oke, Ibu Prasetya dulu ya. Ya, Bu. Dia Mutiasari, Hadir. Atik Chandra, Hadir. Sutriyaningrum, Hadir. Hairunisa, Hadir. Mahilatul Saada. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Oke, saat ini kita akan belajar tentang apa? Bilangan Bilangan. Tapi sebelumnya ada yang ingat nggak kemarin pertemuan minggu lalu kita bahas terkait apa? Konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom dan kulit atom. Betul. Ada yang masih ingat nggak kulit atom itu ada apa aja? Elemen. Betul. Kalau subkulit atom? SPDF. Betul. Nah, kenapa Ibu review lagi? Karena pertemuan minggu lalu terkait konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom dan subkulit atom itu ada kaitannya dengan bab sekarang, yaitu bilangan kuantum. Untuk mengetahuinya, kita bisa langsung masuk ke materi. Tapi sebelumnya, ada yang tahu nggak tujuan kenapa sih kok kita harus belajar tentang bilangan kuantum? Belum tahu. Oke. Ada yang ingat nggak model atom kemarin itu yang terbaru atau terakhir itu tentang model atom apa? Mekanika kuantum, Bu. Betul, teori mekanika kuantum. Jadi waktu kita belajar tentang teori mekanika kuantum itu ada ahli namanya Pak Werner Heisenberg itu punya hipotesis terkait teori ketidakpastian. Jadi Pak Werner ini berkata bahwa elektron itu tidak punya tempat yang pasti di mana letaknya gitu. Terus ada Pak Erwin Schrödinger. Jadi Pak Schrödinger ini bilang iya benar, memang tidak ada elektron yang punya tempat yang pasti, tapi bisa diketahui probabilitas elektron atau peluang terbesar ditemukannya elektron. Nah, selain itu Pak Erwin Schrödinger ini juga menemukan atau memberikan teori tentang bilangan kuantum untuk mengetahui probabilitas elektron itu di mana. Gitu. Jadi paham ya kenapa kita harus mempelajari bilangan kuantum? Oke, yang pertama kita akan membacakan terlebih dahulu terkait tujuan pembelajaran. Tolong dibacakan nomor 1, Ningrum. Peserta didik dapat menjelaskan Ya, teruskan saja nggak apa-apa, Ningrum. pengertian bilangan kuantum. Yuk, nomor 2, Bila bisa dibacakan. Ya, Bu. Peserta didik dapat menentukan 4 bilangan kuantum dari suatu atom. Oke, jadi pagi hari ini capaian pembelajaran yang akan kita capai adalah 2, yaitu pengertian bilangan kuantum dan menentukan 4 bilangan kuantum dari suatu atom, gitu ya. Nah, tapi yang pertama kita harus tahu dulu apa sih bilangan kuantum itu. Nah, bilangan kuantum itu adalah siapa yang membacakan di sini? Saya Yuk, silakan Jan. bilangan kuantum utama atau N, bilangan kuantum azimut. Pengertiannya dulu ya. Oh, pengertian dulu. Iya. Adalah bilangan yang letak keberadaan elektron pada kulit atom. Nah, diingat-ingat ya, nanti kan Ibu review lagi ya di belakang setelah pembelajaran. Ingat-ingat pengertiannya, kata kuncinya adalah letak keberadaan elektron pada kulit atom. Coba ulang bareng-bareng yuk. Letak keberadaan elektron pada kulit atom. Betul, jadi itu ya. Nah, bilangan kuantum itu ada 4, apa aja? Yang pertama, Utama. betul. Terus yang kedua, Azimut.
Nah, tolong dibacakan bilangan kuantum utama itu. Bilangan kuantum utama dalam huruf N itu menyatakan kulit atom atau tingkat energi. Betul. Nah, kemarin kan kita udah bahas terkait kulit atom. Nah itu bilangan kuantum utama itu berpacuan terhadap model atom Niels Bohr. Ada yang ingat nggak model atom Niels Bohr itu apa? Hipotesisnya. Ayo apa Hila? Di atom itu ada proton yang warnanya positif dikelilingi oleh kulit atom yang diisi elektron dengan massa negatif. Nah betul. Jadi di Niels Bohr ini ada kulit atom. Nah kulit atom itu ada K, L, M dan seterusnya. Nah bilangan kuantum utama ini karena menyatakan kulit atom maka menghitungnya mulai dari elektron, dihitung dari kulit yang terdekat dengan inti atom. Yang terdekat itu kulit apa? Kulit K. Nah kulit K. Kulit K itu dihargai N sama dengan 1. Bilangan terkecil dari N itu 1 ya. Terus kalau N sama dengan 2 menyatakan kulit apa? L. Kulit L. Kalau N sama dengan 3 M. Oke, dan seterusnya. Paham? Paham. Diingat-ingat ya. Maaf, itu kulit M apa N? Kulit KLM. Oh ya, terima kasih nih Bu. Ya Bu. Nah, ingat-ingat ya kalau bilangan kuantum utama itu menyatakan kulit atom. Ingat-ingat. Terus yang kedua, bilangan kuantum apa? Azimut. Atau simbolnya apa simbolnya? L. L kecil, betul. Bilangan kuantum azimut menyatakan apa, L? Subkulit atom. Subkulit atom. Nah, subkulit atom itu bagian dari kulit atom ya. Jadi bilangan azimut ini di dalam apa di luar bilangan utama? Di dalam. Tuh, diingat-ingat ya. Nah, bilangan kuantum azimut ini punya rumus yaitu N lebih besar dari L dan N kurang dari 1. Jadi bilangan L ini harus lebih kecil dari N. Tadi N bilangan terkecilnya berapa? 1. Nah, kalau L berarti kan bilangan terkecilnya berapa kalau N min 1? 0. Betul. Terus ya. L sama dengan 0. Nah, subkulit itu tadi awalnya apa subkulit? S. Betul, berarti L sama dengan 0 menyatakan subkulit S. Gitu ya, paham? Ya, Bu. Terus dilanjutkan L sama dengan 1 menyatakan subkulit. Setelah S apa? P. Lalu L sama dengan 2 menyatakan subkulit apa? D. Betul. Sampai sini paham? Paham. Oke, dilanjutkan yang ketiga. Yang ketiga apa? Kuantum magnetik. Betul, bilangan kuantum magnetik. Kalau Ibu kecepatan bilang ya? Ya, Bu. Oke. Tapi kecepatan. Kecepatan ya? Ya, Bu. Tapi sampai sini paham belum? Paham, Bu. Oke, dilanjutkan magnetik ya. Simbolnya apa? M kecil. Betul, M kecil. Nah, bilangan magnetik ini menyatakan apa, Hila? Menyatakan orbital dalam subkulit. Betul. Magnetik ini menyatakan orbital dalam subkulit. Berarti di dalam apa di luar azimut logikanya? Di dalam. Betul. Oke, kalau rumusnya apa Sutriani dulu? M sama dengan min L Sampai dengan. M sama dengan plus L. Nah, maksudnya adalah langsung ke contoh ya. Tadi kan L paling kecil berapa? 0. Nah, rumus M itu kan M sama dengan min L sampai dengan M plus L atau bilangan rasional dari L. M itu bilangan rasionalnya kalau M sama dengan min L kan 0 kan? Paham nggak? Enggak. Jadi L sama dengan 0 itu bilangan rasionalnya. Coba dimasukkan sini. M sama dengan min 0 kan tetap 0. Oh iya. Nah, 0. Terus kalau M sama dengan plus L, L-nya sama dengan 0, berarti M-nya berapa? 0. Nah, berarti
0 plus 1 plus 2. Betul sekali. Nah, lanjutkan. Bilangan magnetik menyatakan orbital. Nah, orbital itu apa sih, Bu? Orbital itu tempat kebolehjadian atau peluang terbesar ditemukannya elektron. Itu biasanya tuh bentuknya kotak ya kalau kita tuh gambarnya. Gini seperti ini. Nah, bagaimana sih kita menentukan jumlah orbital di setiap M ini? Nah, caranya adalah kita itu harus mengetahui banyaknya bilangan rasional. Contohnya gini, kalau L sama dengan 0 dan M sama dengan 0 kan bilangan rasionalnya ada berapa? Cuma 0 kan? Berarti jumlah orbitalnya cuma 1. Paham nggak? Oke, lanjut ya. Kalau L sama dengan 1, maka M-nya ada min 1, 0 plus 1, berarti jumlah orbitalnya berapa? 3. Betul. 3. Nih. Nah, kalau M-nya ada min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2, berarti jumlah orbitalnya ada berapa? 5. Betul. Ini ya, sampai sini paham? Paham. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir itu adalah apa, Dian? Spin, Bu. Menyatakan apa spin? Arah rotasi elektron. Lambangnya apa? S kecil. Betul. Nah, logikanya gini. Elektron itu sama kayak bumi. Bumi itu kan mengelilingi atau berevolusi terhadap matahari. Nah, elektron sama mengelilingi inti atom, dan terus kan bumi itu kan juga berotasi terhadap dirinya sendiri. Nah, elektron juga sama. Elektron itu juga berotasi kayak gitu. Logikanya gitu ya. Makanya kita butuh bilangan spin untuk mengetahui arah rotasi elektron. Kayak gitu. Nah, bilangan spin itu ada 2, yang berlawanan arah jarum jam dan searah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam itu nilainya berapa? Positif. Positif setengah. Tuh. Kalau searah jarum jam Negatif setengah. negatif setengah. Tapi kan kita harus tahu gitu, menyeragamkan bentuknya. Nah, sebenarnya kalau berlawanan arah jarum jam itu digambarkan ke atas. Tapi ini tuh tidak ada standar internasionalnya. Tapi kita harus mengetahui untuk menyeragamkan gitu. Kalau mengerjakan soal itu biar sama semua. Makanya kita menggambarkan elektron yang berlawanan arah jarum jam itu ke atas. Gitu ya, diingat. Paham nggak? Kalau min setengah itu elektronnya ke bawah, berkebalikan, gitu ya. Paham? Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Bu, saya boleh bertanya. Gimana? Kalau untuk pengisian kan nanti kan kita bakal ada soal kan, Bu. Iya. Kan itu untuk arah ke atas ke bawah. Nah, untuk menuliskan pertama kali yang di depan itu kita searah dulu atau berlawanan arah dulu? Nah, setelah ini akan kita bahas. Kalau kalian udah paham dulu nih keempat bilangan kuantum, nanti kita bahas aturan pengisian elektron gitu. Oke, sampai sini udah paham belum? Sudah. Oke, dilanjutkan dulu ya. Nah, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Storage. Lemon ya? Oh ya. Iya, itu lemon. Nah, ada yang pernah nggak membelah lemon tuh isinya tuh kayak gimana? Nah, pasti kan ada apa, ada berapa itu? Ada 4 lapisan ya. Lapisan terluar ada apa itu? Kulit kuning ya. Ya. Terus lapisan kedua Putih. terus yang ketiga wadah bulirnya ya. Oh ya. Terus yang keempat Bulir. Nah, coba kalau udah paham pasti tahu nih logika bilangan kuantum kalau dimasukkan ke lemon. Ada yang mau jawab nggak? Saya Monggo, yuk. nomor 1 itu bilangan kuantum pertama. Betul, Nomor 2 itu bilangan kuantum azimut. betul, Yang nomor 3 bilangan kuantum magnetik, dan yang nomor 4 bilangan kuantum spin, Bu. betul. Gimana, yang lain udah paham? Sudah, Bu. Sudah? Jelas Sudah. sudah? Oke, berarti karena sudah bisa memproyeksikan logika keseharian, berarti kalian semua udah paham ya? Bisa ibu lanjut? Bisa. Oke, dilanjutkan. Nah, ini tadi pertanyaan diangkat terkait aturan pengisian elektron ya.
aturan Han sama aturan Pauli, bacakan. Aturan Han, pengisian elektron dalam satu orbital dilakukan secara terpisah baru berpasangan. Kalau untuk larangan Pauli, tidak ada dua elektron dalam satu atom yang boleh mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Lanjut. Dua elektron dengan n, lm yang sama harus mempunyai s yang berbeda. Dua elektron tersebut berpasangan dan dinyatakan dengan diagram orbital. Satu orbital maksimum 2 elektron. Sudah semua? Sudah, Bu. Nah, kita balik lagi ya ke magnetik tadi. Kalau magnetiknya M sama dengan 0, berarti orbitalnya 1 ya kan? Iya. Tadi berapa M-nya? 0. Ya kan? Nah, kalau yang 3 ini magnetiknya ada berapa? Min 1, 0, plus 1. Yang 5? Min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Nah, kalau dilihat dari aturan Han dan larangan Pauli itu kan maksimal satu orbital itu maksimal ada 2 elektron ya. Berarti Iya. kalau yang ini ada berapa elektron? 2. Nah, cara ngisinya adalah kalau sesuai dengan aturan Han itu pengisiannya sendiri-sendiri dulu baru berpasangan. Jadi kita tulisnya tuh dari yang elektron menghadap ke atas dulu sendiri. Habis itu kita isi deh pasangannya. Biasanya kan kalau cowok sama cewek, cewek sama cowok kan? Iya. Nah, ini kita kasih yang berlawanan biar cocok gitu. Makanya kita tulis ke bawah. Gitu. Paham nggak? Paham, Bu. Berarti jumlah elektron maksimalnya ada berapa? 2. Ada 2. Betul. Paham sampai sini? Paham. Kita lanjutkan ke sini ya. Iya, Bu. Nah, tadi kalau satu orbital itu maksimal 2 elektron, berarti kalau ini maksimal ada berapa? 6. Nah, coba kita isi ya dari sini dulu, berarti ke atas sendiri dulu. 1, 2, 3. Habis itu kemana? Ke bawah. Iya, Bu. Ke sini. Iya. Betul. Ke bawah apa ke atas? Ke bawah. Betul. 1, 2, 3. Berarti max-nya ada 6. Oke, lanjut ya. Kalau ini mulainya dari mana menghadap ke mana? Dari min 2 menghadap ke atas. Betul, berarti udah paham ya. Terus Min 1 menghadap ke atas, 0 menghadap ke atas, plus 1 menghadap ke atas, plus 2 menghadap ke atas. terus kemana? Ke min Mulai 2. dari depan lagi menghadap ke bawah. Betul, lanjut ya. Berarti max-nya ada berapa? 10. Betul. Max-nya ada 10. Sampai sini paham cara mengisi elektronnya? Paham, Bu. Udah paham? Paham, Bu. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan ke latihan soal. Tapi sebelumnya Ibu kasih contoh dulu ya. Iya, Bu. Ibu kasih contoh dulu. 9M. Ada yang masih ingat nggak asas Aufbau itu dimulai dari apa aja? Yuk, Dian. Oh, dengan 1S2, 1S2, 2S2, 2S2, 2P3. 2P5. 2P5. Ya. Loh kan itu cuma 9 tuh, Bu. Kita tuliskan dulu Oh, semuanya. 2P6, Bu. 2P6, 3S2, 3S2, 3P6, 3P6, 4S2, 4S2, 4P6, 4 3D10 dulu. 3, D10, 3D10, 4P6, 4P6 6, dan seterusnya. Nah, ini ada soal 9M dan instruksinya adalah untuk menentukan keempat bilangan kuantum. Caranya yang pertama, ini diperhatikan ya kalian, nanti ada latihan soal itu. Ya, Bu. Yang pertama, kita harus menguraikan terlebih dahulu konfigurasi elektron berdasarkan subunit. Kalau 9M berarti konfigurasinya elektron apa aja? 1S2, 2S2, 2P5.
Ini ya. Ya. Terus L dulu nih. Ya. Ini nggak apa-apa. Ya. Makasih nih, Bu. Kalian apa tidak? Saya, Bu. Kalau salah dikoreksi ya. Oke. Oh ya, silakan. Kemarin gimana kemarin pas konfigurasi sumbernya? Ya, seperti itu. Sudah, tadi kan aku yang terakhir setelah 3P6 berapa? Terus terakhir, nah pakai yang ini. Tidak. Sudah semua. Oke, kita koreksi bareng-bareng ya. Ya, Bu. Dari yang ke 1, 13 AL, konfigurasinya udah benar belum? Sudah, Bu. Sudah? Benar nih, belum? Sudah benar? Sudah tahu, Bu. Ina udah benar? Sudah, Bu. Oke, 6, 7, 8, 9, 10, tambah 3, 13, benar ya? Ya, Bu. Nah, yang kedua berarti yang mana? 3P1. Betul, 3P1. 3 tadi itu nyatakan N, berarti N sama dengan 3, betul? Betul. Betul. Kemudian P itu menyatakan L. Berarti kalau P L-nya berapa? 1. Betul. Terus elektronnya berapa? 1. Diisikan ke orbital. Terus berarti M-nya berapa? -1. Betul. Kemudian elektronnya balik ke atas. Berarti S-nya Sama. betul. Jadi nomor 1 betul ya. Ya, Bu. Terus yang nomor 2.
Kalau R? R itu subkulit. Kalau M? M itu orbital. Betul. Kalau S? S itu arah rotasi elektron. Betul sekali. Nah, coba ya, ada 2s2. Nah, berarti n-nya berapa? 2. L-nya? 0. M-nya? 0. S-nya? Sama. Betul. Dari sini udah paham ya? Sudah. Oke. Karena semuanya udah paham, besok Ibu kasih tugas. Nanti tugasnya Ibu upload di Google Classroom ya. Nanti kalian buka besok sore dibuka, dan di pertemuan selanjutnya kita bahas lagi. Ya, Bu. Oke, karena semuanya sudah paham dan pertemuan bisa kita akhiri, silakan untuk ketua kelas menutup dengan berdoa terlebih dahulu. Semua siap. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih untuk ketua kelas dan terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan. Ada satu pesan dari Ibu untuk kalian semua. Meskipun kalian hari ini belum menyukai dan terbiasa dengan kimia, berusahalah untuk terbiasa dengannya. Karena ada pepatah Jawa mengatakan, witing tresno jalaran saka kulino. Gitu. Ingat ya.